Cerita novel romantis. Musuhku membawa benihku. Fs 02. Menikahkan dengan CEO lumpuh. Robert memperhatikan cincin yang ada di tangannya. Ia memutarnya di bawah kerlip lampu warna-warni yang menerangi ruang remang-remang itu. Ia tertawa sendiri meratapi kesedihannya. Sebuah cincin berlian yang begitu indah, telah ia pesan sebelumnya. Rencananya ia akan melamar kekasihnya, Vianis Linsky, sekembalinya ia dari perjalanan bisnis meskipun kedua orang tuanya belum merestui. Ia yakin lambat laun kedua orang tuanya akan mengenal Vianis dan menyayanginya juga seperti dirinya. Robert bahkan sudah meminta Eric untuk menyiapkan semuanya, mulai dari acara lamaran serta kejutan-kejutan yang akan ia lakukan. Namun, yang ia dapatkan bukanlah sebuah acara pertunangan ataupun pernikahan. Ia mendapati bahwa kekasihnya telah meninggal dan ini semua karena seorang gadis bernama Sylviana Adams. Robert mengepalkan tangan dengan cincin tersebut di dalam genggamannya. Ia kembali menghabiskan sebotol alkohol yang sejak tadi sudah menemaninya. Kedua asistennya sudah ia suruh pulang saat tadi masih di perusahaan. Ia berdalih akan lembur seorang diri dan tidur di perusahaan. Namun, setelah kedua asistennya itu pulang, Robert pergi sendiri ke sebuah klub malam dengan menggunakan mobilnya. Ark! Robert berteriak kesal, bahkan ia tak mempedulikan beberapa pemanis yang sedang merayunya. Pandangan mata Robert sudah mulai kabur dan ia merasa jiwanya tak stabil. Namun ia yakin masih bisa mengemudikan mobilnya dan kembali ke perusahaan. Ia akan kembali ke sana dan tidur di dalam ruang pribadinya. Ia tak ingin kembali ke rumah dan orang tuanya melihat keadaannya. Di perjalanan, Robert membuka jendelanya, membiarkan angin malam menerpa wajahnya. Robert memukul kemudinya beberapa kali untuk meluapkan kekesalan serta kesedihannya. Vianis Linsky, mengapa kamu meninggalkanku? Kamu juga selalu menolak sebuah pernikahan denganku dengan alasan bahwa kamu masih muda dan ingin berkarir dulu. Lihatlah sekarang, kamu meninggalkanku tanpa memberiku kesempatan menikahimu. Teriak Robert. Robert terus meratapi nasibnya. Sebenarnya, Robert bukanlah tipe pria yang mudah jatuh cinta. Ia baru bertemu dengan Vianis sekitar 1,5 tahun yang lalu. Saat itu ia melihat Vianis sedang bersama sahabatnya Sylviana. Ia tersenyum saat melihat Vianis yang begitu baik memberikan makanan bagi seorang wanita tua. Namun ia melihat Sylviana yang justru melarang Vianis melakukannya. Dari sana, Robert sebenarnya sudah tak suka pada Sylviana, apalagi ketika Sylviana bersikap baik pada Vianis dan padanya. Sialan kamu, Sylviana! Teriak Robert. Mobil yang dikendarai oleh Robert semakin lama semakin kencang hingga tanpa sadar mobil Robert melewati pembatas garis hingga membuat mobil dari arah berlawanan dengan kencang langsung menabrak mobilnya. Mobil yang dikemudikan oleh Robert pun terseret sebelum akhirnya berputar 2 kali dan berhenti dalam posisi terbalik. Robert merasakan tubuhnya seakan terhimpit dan ia tak bisa keluar. Vianis, apa aku akan segera menyusulmu? Gumam Robert sebelum akhirnya kesadarannya menghilang. Robert mengerjapkan matanya. Ia merasakan cahaya terang dan suasana serba putih yang ada di sekitarnya. Apa aku sudah mati? Gumam Robert. Robert, kamu sudah sadar? Lexi dan dia langsung pergi ke rumah sakit setelah dihubungi oleh pihak kepolisian. Mereka sangat kaget ketika mendapat kabar di tengah malam. Mom nih di sini, sayang. Lexi dan Gia tahu apa yang menimpa putranya itu. Tanpa sepengetahuan Robert, Lexi selalu memantau putranya itu melalui asisten pribadi putranya, yakni Jimmy. Namun semalam Jimmy tak berada di dekat Robert karena ia harus menyelesaikan sesuatu.
Lexi tidak pernah meminta informasi pada Eric karena asisten putranya yang satu itu sulit dipegang omongannya. Bisa-bisa ia membongkar semuanya di hadapan Robert. Lexi memanggil dokter dan memintanya memeriksa Robert. Ia ingin tahu keadaan putranya saat ini. "Bagaimana keadaan putra kami, Dok?" tanya Lexi. "Mom, aku tak bisa menggerakkan kakiku," ujar Robert yang merasakan keanehan pada kedua kakinya. Dokter langsung meminta perawat mengambil beberapa alat dan melakukan pemeriksaan ulang. "Tuan, Nyonya, sepertinya kedua kaki putra Anda mengalami kelumpuhan. Kami sudah melakukan ronsen sebelumnya dan akan melakukan analisa terlebih dahulu, apakah ini bersifat permanen ataukah hanya sementara," jelas sang dokter. "Dek, lumpuh." Dia rasanya ingin menangis saat mendengarnya. Putra sulungnya harus mengalami hal semacam ini, padahal belum lama ia harus menghadapi kematian kekasihnya akibat kecelakaan. Robert terdiam, mencoba mencerna apa yang dikatakan oleh dokter. Lumpuh, bukankah dunia seakan bercanda dengannya? Ia sudah kehilangan Vianis dan kini ia harus mengalami kelumpuhan pada kedua kakinya. "Mom, tenanglah, sayang. Daddy dan Mommy akan mencari cara yang terbaik untuk menyembuhkanmu," kata Gia. Setelah dokter selesai menganalisa cedera yang dialami oleh Robert, mereka menyatakan bahwa sebelah kaki Robert mengalami kelumpuhan permanen, sementara yang sebelah lagi hanya sementara. Namun Robert akan bisa berjalan lagi dengan rajin melakukan terapi dan menggunakan alat khusus untuk membantunya berdiri. "Apakah tak ada cara lain agar ia bisa berjalan seperti orang normal lainnya?" tanya Gia yang ingin sekali Robert bisa kembali seperti dulu. "Ada, yakni dengan melakukan operasi. Namun operasi tersebut tak hanya dilakukan satu kali. Untuk itu, Anda harus bertemu dengan seorang dokter ahli saraf di kota New York. Ia sudah banyak membantu orang-orang yang mengalami hal yang sama seperti putra Anda. Berikan padaku kartu namanya, aku akan segera menghubunginya," kata Lexi. Ia bisa melihat tatapan istrinya yang begitu sakit saat melihat kondisi Robert. Ia akan melakukan apa saja untuk melihat dia kembali tersenyum bahagia dan Robert bisa kembali seperti sedia kala. "Oke guys, sepakat ya, kita singkat aja masa cobaan mereka." 6 tahun kemudian, Selviana yang mendekam di dalam penjara selama 6 tahun, tanpa bisa membuktikan bahwa ia tak melakukan kesalahan seperti apa yang dituduhkan, kini telah keluar dari penjara. Tak ada yang menjemput dirinya, ia seperti tak memiliki siapapun di dunia ini. Selviana kembali ke kediaman keluarga Adams diantar oleh salah seorang staf penjara yang kasihan melihat keadaan Selviana yang tak pernah dijenguk oleh siapapun selama 6 tahun ia berada di sana. Usia Selviana kini sudah beranjak 27 tahun. Secara cepat keadaan mendewasakan dirinya. Ia bahkan memiliki banyak teman di dalam penjara. Lah merasakan kehangatan di dalam sana, meskipun awalnya ia tak mengenal siapapun. Sementara itu di perusahaan keluarga Smith, brak, terdengar suara gebrakan meja yang mengagetkan Jimmy. Saat ini ia sedang membahas sesuatu dengan atasannya itu. Lah sudah keluar dari sana. Aku tak bisa membiarkan ia hidup dengan bebas sementara aku tetap menderita. Ia harus membalas kematian Vianis seumur hidupnya. Brak, ark. Jordi Adams berteriak sambil menyapu semua benda yang ada di atas meja kerjanya dengan tangan hingga berjatuhan ke lantai. Tiba-tiba saja perusahaannya mengalami masalah yang sangat serius. Keuangan mulai morat-marit karena pemakaian mereka yang sangat luar biasa, mulai dari keperluan putri mereka, Diora Adams, hingga kehidupan hedon mereka selama ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Tanya Jordi pada asisten pribadinya, Bram.
Bram terdiam seraya menunduk karena ia tak mungkin mengatakan bahwa apa yang terjadi karena istri atasannya itu yang sering meminta uang ke perusahaan tanpa berpikir tentang kepentingan perusahaan. Ia bahkan mengancam akan memecat semua orang jika sampai tak memberikan apa yang ia inginkan. Akhirnya dengan perasaan kesal, Jordi kembali pulang ke rumah. Ia menghempaskan dirinya ke atas sofa dan menghela nafasnya frustasi. Ia bahkan terus mengumpat kacau hingga istrinya menghampirinya. "Ada apa? Mengapa kamu marah-marah?" tanya Devi. "Bagaimana aku tidak marah? Perusahaan yang kubangun selama ini sepertinya akan lepas dari genggamanku. Perusahaanku akan hancur. Aku bahkan tidak bisa membayar gaji para karyawan," jawab Jordi. Devi berdecak kesal kemudian mulai menggerutu, "Ini semua pasti karena gadis pembawa sial itu. Ia sama seperti ibunya yang hanya membawa masalah dalam keluarga kita." Jordi kembali menghela nafasnya frustasi. Selviana adalah putrinya dari seorang wanita yang tak sengaja ia temui di sebuah kafe. Wanita itu tampak begitu cantik dan polos hingga Jordi yang saat itu sedang bertengkar dengan istrinya, melampiaskan kebahagiaannya dengan wanita itu. Kejadian satu malam itu ternyata membuahkan hasil, yakni Selviana Adams. Wanita itu datang kembali sekitar 9 bulan kemudian sambil membawa seorang bayi di tangannya. Ia meminta Jordi bertanggung jawab dengan merawat putri mereka. Awalnya Jordi tak mau karena hal itu tentu saja akan merusak kehidupan rumah tangganya dengan Devi, namun wanita itu meninggalkan bayi itu begitu saja dan setelahnya diketahui bahwa wanita itu meninggal dunia karena mengalami masalah dengan kandungannya. Devi yang mengetahui bahwa suaminya bermain di luar sana, bahkan menghasilkan seorang anak, menjadi marah besar. Ia bahkan mengancam untuk berpisah dengan Jordi serta mengambil aset miliknya yang dipergunakan oleh Jordi untuk membangun perusahaannya. Akhirnya Jordi meminta seorang wanita mengasuh Selviana di paviliun belakang kediamannya. Sampai sekarang, Selviana juga masih tinggal di paviliun belakang dan membantu pekerjaan para pelayan. Untung saja Jordi masih menyekolahkannya, meski di tempat yang sangat jauh berbeda dengan Diora. "Aku tidak mau hidup miskin," teriak Devi. "La sudah terbiasa hidup nyaman sejak dulu. Ia tak mau kehidupan sosialitanya terganggu. Aku tahu. Aku juga sedang berpikir bagaimana cara membuat perusahaan kembali baik." Jordi mendengus frustasi dan mengambil ponselnya. Ia mulai mengetikkan sesuatu di sana. Namun belum selesai ia melakukannya, beberapa orang polisi tampak mendatangi kediamannya. "Permisi, Tuan Jordi. Kamu dari pihak kepolisian, ingin meminta beberapa keterangan dari Anda tentang proyek Best Hotel," kata salah seorang polisi. "Apa lagi ini?" ungkap Jordi sambil berdecak kesal. Salah seorang staf polisi tersebut pun dipersilakan duduk. Proyek Best Hotel adalah proyek kerjasama antara perusahaan Adams dengan beberapa perusahaan lain. Mereka menanamkan investasi yang cukup besar di sana, tapi saat ini proyek tersebut mangkrak karena dana yang telah disiapkan seakan menghilang. Anda tak bisa membawa saya begitu saja. Saya akan menghubungi pengacara saya terlebih dahulu, kata Jordi yang kaget karena tiba-tiba saja ia mau dibawa ke kantor polisi. Hei, apa yang kalian lakukan? Devi juga tak terima jika para polisi mau membawa suaminya begitu saja. Jika suaminya sampai bermasalah dengan hukum, ia akan sangat malu sekali dengan kumpulan geng sosialitanya. Selain itu, akan hidup dengan apa dirinya jika tak ada pemasukan uang lagi. Kami membawa surat penangkapan Anda, Tuan. Jadi Anda bisa menghubungi pengacara Anda nanti di kantor polisi, kata sang polisi dengan selembar kertas yang merupakan surat resmi penangkapan untuk Tuan Jordi Adams.
Tak bisa melakukan apapun lagi, Jordi akhirnya ikut dengan pihak kepolisian. Selviana yang baru selesai membersihkan halaman belakang, berjalan ke depan karena ingin membersihkan halaman depan seperti yang diperintahkan oleh Mom Devi tadi. Baf! Sebuah lemparan vas bunga tepat mengenai pangkal lengan atas Selviana. Ia sedikit meringis sakit karena lemparan tersebut lumayan kencang. Ini semua gara-gara kamu. Dasar anak pembawa sial, teriak Devi. Selviana yang tak tahu menahu tentang apa yang dikatakan oleh Mom Devi pun melangkahkan kakinya ke halaman depan dan membersihkannya. Devi menghubungi pengacara keluarga mereka. Ia memintanya untuk mengurus Jordi di kantor polisi, sementara ia akan tetap di rumah. Ia tak mau terlihat keluar masuk kantor polisi yang nantinya akan membuat image-nya menjadi buruk. Diora yang baru pulang dari agensi modelingnya menautkan kedua alisnya dan melihat Mom Devi. "Ada apa, Mom?" tanya Diora. Mom Devi mendengus frustasi dan menatap ke arah Diora, "Dadimu ditangkap polisi." Apa yang terjadi?" tanya Diora. Namanya baru mulai naik di dunia model dan hal itu bisa hilang seketika jika dedinya berurusan dengan hukum. Ini semua karena anak sialan itu. Dia pulang ke sini hanya membawa sial. Seharusnya ia tetap di dalam penjara atau kalau perlu mati saja sekalian. Umpat Mom Devi yang tak bisa menahan emosinya. Sakit, itulah yang dirasakan oleh Selviana saat ini. Ia tahu bahwa dirinya hanyalah anak di luar nikah dan anak yang tak pernah diharapkan oleh dedinya. Namun ia masih bersyukur karena ia masih bisa bersekolah. Penghinaan yang selalu ia terima pun hanya ia simpan di dalam hatinya. Dulu, selalu ada Vianis yang menjadi sahabatnya yang menenangkannya. Ya, hanya Vianis yang baik padanya. Selama di dalam penjara, Selviana menyadari bahwa dirinya memang bersalah. Seharusnya ia tak perlu mencampuri kehidupan Vianis. Sudah bagus Vianis mau bersahabat dengannya, meskipun Selviana tahu bahwa ia hanya dimanfaatkan oleh Vianis sebagai pembantu. "Maafkan aku, Vianis. Kalau waktu bisa diulang, biar aku saja yang mati saat itu. Hidupku tak pernah berguna bagi siapapun. Aku hanya pembawa sial di tempat lain." Benarkah? Jordi berharap apa yang ia dengar adalah kenyataan dan ia tak sedang bermimpi. Jordi yang bisa keluar dari tahanan pihak kepolisian dengan jaminan akan mengikuti semua prosedur dan tak pergi meninggalkan kota, merasa mendapat angin segar ketika mendengar ucapan Bram. "Benar, Tuan. Ada seseorang yang menghubungi dan ingin menanamkan modal besar di perusahaan ini," kata Bram. "Seberapa besar?" tanya Jordi. "Besar sekali. Modal tersebut bisa Anda gunakan untuk menutupi kerugian perusahaan yang terdahulu dan bahkan bisa membuat perusahaan berjalan normal selama setahun ke depan," jawab Bram. Tergiur dengan penawaran tersebut, Jordi pun tak segan-segan menerima. "Tapi Tuan, ada sesuatu yang ia inginkan." "Apa yang ia minta?" "Aku pasti akan memberikannya," kata Jordi tanpa berpikir lagi karena sudah membayangkan berapa banyak modal yang akan digelontorkan untuk perusahaannya. "Pernikahan. Ia mau menikah dengan putri Anda." "Putriku." Jordi langsung membayangkan Diora. Putrinya itu pasti akan sangat nyaman dan terjamin hidupnya jika menikah dengan orang kaya. "Ya, Tuan. La ingin menikah dengan putri Anda. Tapi ada satu hal yang perlu Anda ketahui, investor kita adalah seorang pria lumpuh yang duduk di atas kursi roda," kata Bram. "Dek." Jordi terdiam. Mana mungkin ia akan membiarkan putrinya menikah dengan seorang pria lumpuh, meskipun pria itu kaya. Selain itu, Diora pasti akan menolak secara terang-terangan. Bagaimana ini?
Jordi mulai berpikir namun ia belum mendapatkan jalan keluar. Akhirnya ia pun memutuskan untuk pulang. Tidak. Devi langsung menentang keinginan Jordi. Ia tak akan membiarkan putrinya menikah dengan seorang pria lumpuh. Aku juga tak menginginkan hal ini, tapi itu satu-satunya jalan agar perusahaan bisa diselamatkan dan kita tak hidup terlunta-lunta di jalan, ujar Jordi. Aku bilang tidak tetap tidak. Bagaimana bisa kamu membiarkan Diora hidup menderita dengan seorang pria lumpuh? Tidak, kata Devi. Tiba-tiba sebuah ide kembali muncul di kepalanya, membuat ia tersenyum karena berhasil mendapatkan jalan keluar. Berikan saja anak pembawa sial itu padanya. Ia tak mengatakan bahwa harus diorakan. Selviana, tanya Jordi. Ya. Siapa lagi di rumah ini yang membawa sial? Jika kita berhasil menikahkan dirinya dengan pria lumpuh itu, tentu perusahaan akan selamat dan Diora pun tak akan perlu menderita. Selain itu, kita akan terbebas dari kesialan yang dibuat oleh gadis itu. Jordi pun terdiam kemudian ikut tersenyum, kamu memang luar biasa, sayang. Terima kasih telah membantuku mendapatkan jalan keluar. Kap. Jordi langsung mengecup kening Devi. Ia langsung menghubungi Bram agar mengatur pertemuannya. Ia setuju dengan syarat yang diberikan oleh pria yang akan menjadi investornya itu. Selviana juga putrinya, meskipun bukan anak yang ia harapkan. Ia telah menyetujuinya, Tuan, kata Jimmy, ia juga meminta pertemuan dengan Anda. Robert tersenyum tipis dan sinis saat mengetahui bahwa sebentar lagi ia akan membuat Selviana membayar semuanya. Kamu saja yang pergi, Jim. Tapi aku ingin kamu pastikan bahwa Tuan Jordi memberikan Selviana. Aku yakin ia akan memberikan Nona Selviana, Tuan. Tak mungkin ia akan memberikan Nona Diora untuk Anda nikahi. Baiklah kalau begitu, lakukan semua sesuai rencana. Dan ingat, jangan sampai kedua orang tuaku mengetahuinya. Robert tak ingin kedua orang tuanya sampai tahu dan menghalanginya. Baginya kini, tujuan hidup hanyalah membalaskan dendam. Jimmy pun segera keluar dari ruangan Robert. Rencananya sore ini ia akan menemui Tuan Jordi Adams dan membicarakan rencana pernikahan. Eric tak mengetahui rencana Robert karena pria itu tengah disibukkan dengan beberapa rencana perjalanan bisnis Robert yang harus ia atur jadwalnya sedemikian rupa. Sore harinya. Selamat sore, Tuan Jordi. Jimmy bersalaman dengan Jordi di dalam ruang kerja pria paruh baya itu, di kediaman keluarga Adams. Selamat sore, Tuan Jimmy, sapa Jordi. Pria itu melihat penampilan Jimmy dari atas ke bawah. Pria yang ternyata asisten pria lumpuh yang akan menjadi investornya itu terlihat begitu tampan dan gagah. Lah terlihat lebih menjanjikan daripada pria lumpuh bukan? Batin Jordi. Mereka pun duduk bersama dan mulai membicarakan kesepakatan. Kalau Anda setuju dengan kesepakatan kita, maka saya akan langsung membawa putri Anda. Dari sini, hubungan Anda dan putri Anda terputus karena kami tak membiarkan Anda bertemu lagi dengannya, bahkan saat pernikahan nanti Anda tak diizinkan untuk datang, kata Jimmy. Tak masalah bagiku, kata Jordi. Ia memang tak akan peduli lagi dengan apa yang terjadi pada Selviana. Setidaknya ia bisa mendapat keuntungan besar setelah merawat gadis itu sejak kecil, meskipun Selviana memang putri kandungnya juga. Kalau begitu, saya ingin bertemu dengan putri Anda dan langsung membawanya saat ini juga. Tapi bagaimana kalau Anda berbohong dan kabur setelah membawa putri saya? Tanya Jordi yang tak ingin ditipu. Jimmy mengeluarkan sebuah map di mana di dalamnya terdapat surat perjanjian antara keduanya. Tentu saja nama Robert disamarkan agar Jordi tak mengetahuinya dan menghancurkan nama Robert ke depannya.
Setelah Anda menandatangani perjanjian ini, maka dana akan langsung ditransfer ke rekening Anda. Tapi sebelumnya saya ingin bertemu dengan putri Anda untuk memastikan. Jordi mengangkat telepon dan meminta seseorang membawa Selviana ke ruang kerjanya. Tak lama pintu ruang kerja terbuka, sosok seorang wanita masuk ke dalam. "Dedi memanggilku?" tanya Selviana yang sebenarnya sangat senang karena Jordi memanggil dirinya. Ia senang jika sang Dedi memperhatikannya. "Kemari," perintah Jordi. Tanpa ragu Selviana berjalan mendekat. Ia melihat ada sosok pria yang duduk persis di hadapan Jordi. Selviana tersenyum saat melangkah mendekat. Namun senyum itu langsung menghilang ketika melihat sosok pria yang ada di hadapan Jordi. Apa yang dilakukannya di sini? Batin Selviana. Meskipun telah lewat 6 tahun, tapi Selviana masih ingat dengan jelas sosok pria yang selalu ada di samping seorang pria yang menjebloskannya ke dalam penjara. "Dia adalah putriku, Selviana Adams." "Bagaimana?" tanya Jordi. "Silakan tanda tangani ini, Tuan," kata Jimmy. Dengan cepat Jordi menandatangani surat kesepakatan mereka, bahkan tidak membacanya lagi. Yang terpenting baginya hanya uang, uang, dan uang. Setelah itu, Jimmy pun menghubungi seseorang dengan mengetikkan sesuatu di ponselnya. Tak lama, ponsel Jordi berbunyi dan senyum langsung menghiasi wajahnya. "Selviana, ikutlah dengannya. Mulai saat ini kamu bukan putriku lagi." Lanjut ke Eps 03.